Nah, selanjutnya setelah stadia telur, pada saat menetas akan menjadi larva. Apa yang maksud dengan larva? Larva adalah organisme yang berukuran kecil dan belum memiliki bentuk morfologi yang definitif. Maksudnya bentuk morfologinya belum menyerupai induk. Jadi kalau kita lihat seperti kepiting, dia akan mengalami fase zoea dulu, baru carplet, baru megalopa. Begitu juga udang, ada jadi nopli, jadi misis dan sebagainya. Jadi proses perkembangan menuju bentuk yang definitif ini masih dilakukan pada saat ikan masih menjadi larva. Jadi energi yang berasal dari makanan itu pada larva digunakan untuk menyempurnakan bentuk dan organ di tubuhnya. Bentuknya, energi tersebut digunakan untuk membentuk sistem penginderaan seperti mata, menumbuhkan pigmen-pigmen pada kulit tubuhnya. Kemudian energi itu juga digunakan untuk membentuk sistem dan saluran yang ada di pencernaannya. Makanya pada larva itu membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan pada beberapa tahap atau stadia hidup ikan pada tahap lainnya. Kemudian pada larva, organ tubuhnya juga belum lengkap sehingga belum berfungsi secara maksimal. Oke, dia sudah punya mata, tetapi fungsi mata ini untuk melihat belumlah terasa sempurna. Makanya tadi kita sudah bahas pada saat larva, kita harus juga memberikan dia makanan yang mampu memancing larva ini untuk melakukan perkembangan terhadap organ penglihatan, sehingga makanan ini menarik secara visual untuk ikan ini, larva ini melakukan pengejaran terhadap makanannya. Dan pada fase larva ini adalah fase perubahan dari endogenous feeding ke exogenous feeding. Apa itu endogenous dan exogenous? Adalah fase di mana makanan yang dulunya berasal dari tubuh, dia sudah harus belajar bagaimana memakan makanan yang berasal dari lingkungan, dari yang kita berikan. Dulu sumber makanannya hanyalah kuning telur dari stadia telur. Nah, sekarang kalau kuning telurnya itu kan akan habis karena itu digunakan. Jadi ada fase dia akan belajar menerima, mencoba memakan makanan yang dari luar dari lingkungan. Itulah yang dikatakan dengan fase exogenous feeding. Nah, bagaimana manajemen pakan pada fase peralihan dari endogenous ke exogenous adalah kita menggunakan teknik overlap. Maksudnya adalah misalnya ikan kerapu, cadangan kuning telurnya akan habis pada hari kedua setelah menetas. Jadi, kapan kita melakukan pemberian pakan alami ke media budidaya itu adalah pada minimal 1 hari sebelum cadangan makanannya itu habis, atau 12 jam sebelum cadangan makanan di tubuhnya itu habis. Karena apa? Pakan harus sudah tersedia sebelum cadangan kuning telur itu habis. Jadi apa? Jadi dia tidak mengalami fase kelaparan. Begitu habis cadangan kuning telurnya, dia langsung bisa memakan makanan dari pakan alami yang kita tambahkan ke media budidaya. Makanya kita mengenalnya dengan sistem overlap. Jadi ada tumpang tindih antara pemberian pakan yang berasal dari dalam tubuhnya ke pakan yang kita berikan dari media budidaya. Kemudian, kenapa kita melakukan proses overlapping ini adalah supaya tidak terjadi gap atau pemisah antara fase endogenous ke fase exogenous. Kita sepakat bahwa fase ini adalah fase yang kritis. Makanya kita sudah harus menyediakan makanan sebelum makanan itu habis. Jadi tidak mengalami kelaparan. Dan pakan yang kita berikan itu haruslah sesuai dengan ukuran dari bukaan mulut ikan. Dan biasanya yang diberikan adalah pakan alami berupa zooplankton. Dan
pada saat larva, biasanya sifat makan dari larva ini adalah predatory stage, yaitu dia memburu makanannya. Makanya makanan yang kita berikan haruslah pakan alami, yang dia juga merangsang larva ini untuk aktif bergerak mengejarnya, karena pada stadia ini larva bersifat predator atau mengejar mangsa dan makanannya. Nah, setelah dia dari fase telur kemudian menjadi benih, tahap selanjutnya yang dihadapi ikan dalam daur hidupnya adalah menjadi juvenil. Apa itu juvenil? Juvenil adalah ikan yang mempunyai bentuk tubuh seperti induknya tetapi ukurannya lebih kecil dan organ reproduksinya masih dalam tahap perkembangan sehingga belum berfungsi. Jadi kalau larva itu sistem pencernaannya belum terbentuk, kalau sudah juvenil berarti sistem pencernaannya sudah ada, sudah bisa dimanfaatkan, tetapi sistem reproduksinya belum berfungsi. Pada tahap ini ikannya sudah menyerupai induknya tapi ukurannya lebih kecil. Kalau istilah dalam jurnal-jurnal internasional, kalau kita mencari kata kunci juvenil, mereka lebih sering mengartikan dia dalam bahasa fry atau fingerling. Maksudnya fingerling di sini adalah ukuran benih sebenarnya seperti ukuran jari. Nah, kalau juvenil biasanya mereka mengkategorikannya dalam istilah fry. Kemudian pada saat juvenil ini terjadi pertumbuhan dalam kecepatan yang maksimum. Jadi kalau kita melihat dari laju pertumbuhan, pada saat larva itu adalah stadia pertumbuhan yang kritis. Jadi energi itu memang digunakan untuk membentuk sistem pencernaan. Selanjutnya ini kan pada saat juvenil sistem pencernaannya sudah terbentuk. Makanya makanan yang kita berikan itu energinya benar-benar digunakan, dimaksimalkan untuk pertumbuhan. Nanti kalau dia sudah dewasa, proses pertumbuhannya tidaklah semaksimum pada proses juvenil. Jadi energi yang berasal dari makan pada tahap juvenil ini digunakan untuk pertumbuhan, untuk menggandakan sel-sel somatik supaya sel-sel ini menjadi satu kumpulan sel, nanti bergabung menjadi suatu jaringan, membentuk organ, sistem organ, dan membentuk kelengkapan dari sistem-sistem yang ada di tubuh ikan. Setelah juvenil dia akan berubah menjadi benih. Dalam ikan yang sudah menjadi benih ini artinya bentuknya sudah definitif. Dia tidak akan mengalami perubahan-perubahan lanjutan seperti apakah dia akan berubah morfologi, apakah dia akan merubah bentuk, ataukah merubah sifat makanan. Ini biasanya kalau dia sudah benih, dia sudah definitif, tidak mengarah ke perubahan-perubahan lainnya. Jadi feeding habits-nya, kebiasaan makannya ini sudah mengarah kepada makanan seperti yang dikonsumsi secara alami oleh induknya. Jadi di alam ikan dewasa ini makannya apa? Mereka lebih bertendensi ke karnivor. Makanya pada benih itu sudah diberikan pelet yang kandungan nutriennya itu lebih tinggi, cenderung ke protein dibandingkan dengan bahan-bahan nabati. Perilaku makan ikan herbivora sudah mulai tampak pada stadia benih ini. Jadi kalau apakah dia karnivor, omnivor, herbivor, dan tendensi makannya kemana, itu sudah nampak pada stadia benih. Pakan dan pemberian pakan serta kualitas air seperti oksigen terlarut, suhu, salinitas, amonia, dan karbon dioksida harus diperhatikan, karena di sini kita sudah mulai memberikan dia pakan dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga kualitas airnya juga perlu kita kontrol. Pakan baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas yang dikonsumsi akan dimetabolit menjadi pertumbuhan dan sisa dari pakan ini akan dibuang secara metabolisme. Kemudian setelah menjadi benih, ikan akan melalui tahap dewasa, di mana pada tahap ini organ reproduksinya sudah
terbentuk secara sempurna dan sudah bisa digunakan sehingga berpotensi melakukan reproduksi dalam rangka melanjutkan keturunan. Jadi semua itu terjadi memang sudah ada sebab dan akibatnya. Kenapa pada saat dewasa organ reproduksinya sudah berfungsi, sudah bisa digunakan? Karena adalah dalam rangka untuk melanjutkan keturunan supaya ikan-ikan ini tidak punah. Laju pertumbuhan ikan akan melambat karena sebagiannya digunakan untuk proses generatif. Apa itu? Proses perkembangan, proses pertumbuhan, dan proses pematangan gonad. Jadi pada saat dewasa, pakan ini tidak lagi digunakan untuk pertumbuhan otot, tetapi dia dilarikan untuk proses pematangan gonad. Apa saja yang dilakukan dalam proses generatif ini, seperti mencari pasangan kawin. Kalau dia jantan, maka dia akan mencari pasangan betina dengan beberapa gerakan yang dapat menarik perhatian ikan betina supaya mendekatinya dan melalui perkawinan. Kemudian mereka melakukan percumbuan dan sebagainya sehingga proses perkawinan ini terjadi dan akhirnya terjadi pembuahan dan akan menetaskan beberapa telur yang nantinya juga akan kembali ke siklus selanjutnya menjadi larva, juvenil, benih, dan ikan dewasa. Nah, itu tadi stadia yang dialami oleh organisme budidaya, dan ini juga kita harus mengetahui supaya kita harus tahu kapan kita memberikan pakan yang tepat per stadia umur ikan, disesuaikan dengan kebiasaan makan, disesuaikan dengan kesiapan organ pencernaannya, disesuaikan dengan enzim yang ada di saluran pencernaannya, dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk hidup.